Aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha. Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh Rp17.850 per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah. Rate-nya lagi tinggi ya, lumayan sih kan kita ada selisih gitu kan. Nanti kalau kita lagi turun kita bisa beli lagi gitu kan, gitu aja sih. Kalau boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu? Sekitar 13.000. Di atas 10 sih, 10 dolar, 10 ribu, di atas 10 ribu. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850, saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi. Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di 17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket. Beli dolar, iya. Kena rate-nya berapa Bu? 17.940 1 dolar ya. Iya. Oh, saya tuh kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025 saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji. Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi 25.000 dolar Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum gejolak perang terjadi. Tadi kita baca dari sisi rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah. Ya, artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita, ya, saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini ya intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang. Adapun kenaikan BI rate 50 basis poin oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.